Program nuklir Iran bukan cerita kemarin sore. Ini adalah sebuah saga panjang yang penuh liku. Dimulai sejak era Shah, program ini dihidupkan kembali dengan ambisi besar setelah revolusi. Iran selalu menegaskan, tujuannya damai, untuk pembangkit listrik, untuk medis, bukan untuk senjata pemusnah. Mereka merujuk pada hak setiap negara berdaulat mengembangkan teknologi nuklir. Namun dunia luar, terutama negara-negara barat, menatap dengan penuh curiga. Setiap putaran sentrifugal di fasilitas Natanz dan Fordow selalu menjadi sorotan. Apakah ini benar murni untuk energi, atau ada agenda lain yang tersembunyi di balik klaim tersebut? Pertanyaan ini terus menggantung, tanpa jawaban yang memuaskan semua pihak. Di tengah pusaran curiga, ada satu badan yang menjadi wasit, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Merekalah mata dan telinga dunia di dalam fasilitas nuklir Iran. Para inspektur IAEA bertugas melakukan verifikasi, memastikan program Iran sejalan dengan komitmen non-proliferasi. Namun hubungan Iran dan IAEA tak selalu mulus. Seringkali terjadi tarik ulur, akses yang dibatasi, data yang dipertanyakan, hingga temuan partikel uranium di lokasi yang tidak diumumkan. Laporan-laporan IAEA menjadi acuan penting bagi Dewan Keamanan PBB. Laporan ini bisa menjadi pemicu sanksi, atau sebaliknya, menjadi jalan menuju diplomasi. Pada tahun 2015, secercah harapan muncul. Lahirlah sebuah kesepakatan bersejarah yang dikenal sebagai JCPOA atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Iran setuju membatasi program nuklirnya secara signifikan. Pengayaan uranium ditekan, cadangan dibatasi, dan pengawasan IAEA diperketat. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran akan dicabut. Ini adalah kemenangan diplomasi. Sebuah bukti bahwa dialog bisa meredakan ketegangan yang nyaris memicu perang. Dunia seolah bisa bernapas lega. Namun kelegaan itu, seperti yang kita tahu, tidak bertahan lama. Angin politik berubah arah dengan cepat. Keluarnya Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian JCPOA pada 2018 Donald Trump menjadi titik balik. Keputusan ini meruntuhkan fondasi kesepakatan yang dibangun dengan susah payah. Iran yang merasa dikhianati merespons dengan perlahan tapi pasti. Mereka mulai melanggar batasan-batasan yang ditetapkan dalam JCPOA. Tingkat pengayaan uranium kembali ditingkatkan, mendekati level yang dibutuhkan untuk membuat senjata. Bara dalam sekam itu kembali menyala. Dunia kembali menahan napas, menyaksikan drama nuklir ini memasuki babak baru yang lebih berbahaya dan tidak menentu. Situasi kembali ke titik awal yang penuh ketegangan. Ketegangan seputar isu nuklir Iran berpusat pada 3 aktor utama. Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Masing-masing memiliki agenda ketakutan dan garis merahnya sendiri. Bagi Iran, program nuklir adalah simbol kedaulatan bangsa. Sebuah kartu truf untuk menegaskan posisi mereka di panggung regional dan global. Ini adalah jaminan agar nasib mereka tidak seperti negara lain di Timur Tengah yang diinvasi. Kepemilikan teknologi canggih ini adalah harga diri, sekaligus alat tawar politik yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan dan sanksi ekonomi yang mencekik dari dunia internasional. Bagi Amerika Serikat, Iran dengan senjata nuklir adalah sebuah skenario mimpi buruk. Ini akan mengubah tol peta kekuatan di Timur Tengah, mengancam sekutu utamanya di kawasan, seperti Israel dan Arab Saudi. Juga berpotensi mengganggu jalur pelayaran minyak global yang vital. Washington menggunakan segala cara untuk menekan Teheran, mulai dari sanksi ekonomi paling berat, isolasi diplomatik, hingga ancaman opsi militer yang selalu ada di atas meja. Setiap pemerintahan di Gedung Putih, baik Demokrat maupun Republik, memandang program nuklir Iran sebagai ancaman serius yang harus dihentikan, meski cara yang ditempuh bisa berbeda. Sementara itu bagi Israel, isu ini adalah ancaman eksistensial. Para pemimpin Israel berulang kali menyatakan tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Jarak geografis yang relatif dekat membuat Israel merasa paling rentan. Retorika dari sebagian pemimpin Iran yang menyerukan penghapusan Israel dari peta menambah bahan bakar dalam api ketakutan ini. Israel diyakini telah melakukan berbagai operasi rahasia, mulai dari serangan siber seperti virus Stuxnet yang merusak sentrifugal Iran hingga pembunuhan para ilmuwan nuklir Iran. Bagi Tel Aviv, semua opsi terbuka, termasuk serangan militer preemptif. Dinamika antara ketiga negara ini seperti tarian yang berbahaya. Setiap langkah dari satu pihak akan memicu reaksi dari pihak lain. Sanksi dari Amerika mendorong Iran mempercepat programnya. Percepatan program Iran membuat Israel semakin gelisah dan mengancam akan bertindak.
Ancaman Israel bisa menyeret Amerika ke dalam konflik yang tidak diinginkan. Lingkaran setan ini terus berputar, meningkatkan risiko salah perhitungan yang bisa berujung pada perang besar di kawasan yang sudah sangat rapuh. Dialog seringkali buntu, digantikan oleh unjuk kekuatan dan retorika yang keras dari ketiga kutub ini. Saat kita bicara soal isu sepenting nuklir Iran, narasi resmi seringkali hanya puncak gunung es. Di bawah permukaan, beredar berbagai teori konspirasi yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu teori yang paling sering dibahas adalah kemungkinan adanya provokasi yang disengaja. Operasi false flag atau bendera palsu, di mana sebuah negara melakukan serangan terhadap kepentingannya sendiri, lalu menuduh pihak lain sebagai pelakunya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menciptakan justifikasi atau alasan pembenar untuk memulai sebuah perang yang sudah lama diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Intelijen Barat, terutama CIA dan Mossad Israel, sering disebut sebagai dalang di balik layar. Mereka dituduh tidak hanya melakukan sabotase dan spionase, tetapi juga memanipulasi informasi. Laporan intelijen yang dibesar-besarkan atau bahkan direkayasa bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk opini publik. Kita ingat bagaimana klaim senjata pemusnah massal di Irak menjadi pembenaran invasi pada 2003, yang kemudian terbukti tidak ada. Banyak yang khawatir pola yang sama akan diulang terhadap Iran. Informasi yang bocor ke media, yang melukiskan Iran selangkah lagi dari bom atom, bisa jadi bagian dari perang psikologis ini. Kepentingan industri pertahanan dan kompleks militer industri juga menjadi sorotan tajam. Konflik, atau bahkan hanya ancaman konflik, adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Ketegangan yang terus-menerus di Timur Tengah menciptakan permintaan yang tak pernah berhenti untuk senjata canggih. Pesawat tempur, sistem pertahanan rudal, drone, dan berbagai teknologi militer lainnya laku keras. Perusahaan-perusahaan senjata raksasa di Amerika Serikat dan negara-negara lain meraup keuntungan miliaran dolar. Bagi mereka, perdamaian mungkin bukanlah sebuah skenario bisnis yang ideal. Stabilitas bukanlah kata yang ada dalam laporan keuangan mereka. Maka narasi konflik yang terus dipelihara menjadi sangat penting. Media memainkan peran kunci dalam menyebarkan ketakutan ini. Cerita tentang bom waktu Iran yang terus berdetak, bahaya yang mengancam dunia, terus diulang-ulang. Ini menciptakan iklim di mana solusi militer terdengar lebih masuk akal dan tak terhindarkan. Teori konspirasi ini mengajak kita bertanya, apakah konflik ini benar-benar tentang keamanan global? Atau jangan-jangan, ini adalah sebuah drama yang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar dari pertumpahan darah dan ketidakstabilan global? Pertanyaan ini layak untuk direnungkan. Dalam setiap konflik, selalu ada pihak yang diuntungkan. Isu nuklir Iran tidak terkecuali. Ini bukan sekadar pertarungan ideologi, tapi juga pertarungan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, dengan mempertahankan status quo ketegangan, dapat terus memproyeksikan kekuatan militernya di Timur Tengah. Kehadiran pangkalan militer dan armada laut di kawasan menjadi absah dengan alasan menjaga stabilitas dan menahan ancaman Iran. Ini juga memastikan dolar tetap menjadi mata uang utama dalam perdagangan minyak global, sebuah pilar penting hegemoni ekonomi Amerika. Di sisi lain, ada aktor-aktor regional yang juga menuai untung. Israel, dengan narasi ancaman eksistensial dari Iran, terus menerima bantuan militer dan dukungan diplomatik tanpa syarat dari Amerika Serikat. Isu Iran juga efektif mengalihkan perhatian dunia dari isu-isu lain, seperti pendudukan di wilayah Palestina. Beberapa negara Teluk Arab, yang juga merupakan rival regional Iran, menggunakan isu ini untuk mempererat aliansi keamanan mereka dengan Barat. Mereka menjadi pembeli utama senjata-senjata canggih, yang pada gilirannya memperkuat industri pertahanan negara-negara pemasok. Sebuah siklus kepentingan yang saling mengunci. Informasi yang jarang muncul di media arus utama adalah peran signifikan dari China dan Rusia. Keduanya adalah sekutu strategis Iran. Mereka secara konsisten menentang sanksi sepihak dan ancaman militer dari Barat di Dewan Keamanan PBB. Bagi Rusia, konflik di Timur Tengah mengalihkan perhatian Barat dari halaman belakang mereka di Eropa Timur. Bagi China, Iran adalah pemasok energi yang krusial dan mitra penting dalam proyek ambisius Belt and Road Initiative. Dukungan dari Beijing dan Moskow memberikan Iran ruang bernapas secara ekonomi dan diplomatik, membuat isolasi total terhadap Teheran menjadi mustahil. Ini adalah permainan catur global yang jauh lebih kompleks. Maka, sebagai pembaca yang cerdas,
Kita harus melihat isu ini dengan kacamata kritis. Jangan mudah percaya pada satu narasi tunggal, terutama yang disajikan dengan sangat sederhana pihak baik melawan pihak jahat. Realitasnya jauh lebih keruh dan berlapis. Setiap berita, setiap laporan intelijen, setiap pernyataan politisi harus kita pertanyakan. Siapa yang mengatakan ini? Apa kepentingannya? Siapa yang diuntungkan jika kita mempercayai narasi ini? Dengan membiasakan diri untuk berpikir kritis dan mencari informasi dari berbagai sumber yang beragam, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh dan tidak mudah terseret ke dalam propaganda perang.